karena teknologi, dan job profil baru apa yang muncul dan kenapa penting. Pekerjaan tradisional yang mulai hilang karena teknologi, beberapanya ada kasir yang digantikan oleh self checkout, operator telepon yang kini bisa digantikan chatbot AI, dan administrasi manual ini bisa digantikan dengan sistem ERP. Dan job profile baru yang dibutuhkan diantaranya ada data scientist untuk mengolah data besar, cyber security analyst bekerja untuk melindungi data, dan UX designer meningkatkan pengalaman pengguna. Soft skill di era digital. Soft skill selain skill teknik, soft skill justru jadi penentu utama. Adaptasi, kerjasama, problem solving, dan komunikasi makin dicari. Tapi ada dilema. Teknologi bisa membantu lewat tools kolaborasi, tapi juga bisa bikin hambatan karena kurang interaksi langsung. Soft skill dicari. Yang pertama ada cepat, kolaborasi lintas tim, problem solving kreatif, dan komunikasi efektif. Peluang skill gap. Skill gap jadi peluang bisnis kalau perusahaan kesulitan cari programmer. Kita bisa hadir dengan solusi bikin bootcamp, platform belajar online, atau konsultan rekrutmen. Dengan begitu kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membuka peluang entrepreneurship, peluang bisnis, bootcamp intensif, platform learning interaktif, dan konsultan rekrutmen IT. Namun juga memiliki beberapa masalah. Salah satunya yaitu banyak perusahaan kesulitan mencari programmer dan data analis berkualitas. Bayangkan sebuah perusahaan retail dengan ribuan toko. Kalau manajemen stok masih manual, sering terjadi stok kosong atau berlebihan. Akibatnya, biaya naik dan keluarnya jadi sewa. Disinilah teknologi bisa membantu. Aplikasi stok berbasis AI yang memprediksi kebutuhan, memberi notifikasi otomatis, dan menyediakan dashboard. Selain itu, masih banyak peluang lainnya, misalnya semua ide muncul karena memahami kebutuhan spesifik dari job industri. Baru pada jasa industri, contoh kasusnya adalah sebuah kasus retail memiliki ribuan pelanggan. Masalahnya, stok sering menumpuk atau kosong karena manajemen manual pengangkutan. Akibatnya, biaya operasional akan naik dan pelanggan kecewa karena barang yang dicari sering tidak tersedia. Solusinya, aplikasi manajemen stok berbasis AI bisa memprediksi kebutuhan barang berdasarkan data penjualan. Sistem notifikasi otomatis memperlihatkan kita ketika stok hampir habis atau terlihat. Dan analisis real time memudahkan inventory manajer dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya dari diskusi kita jelas bahwa teknologi dapat membawa dampak besar terhadap dunia kerja. Baik pekerjaan lama yang tergeser, tapi di sisi lain lahirlah job profile baru yang lebih menantang. Soft skill menjadi faktor penting karena tanpa teknologi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Soft skill menjadi faktor penting karena tanpa teknologi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kesenjangan keterampilan yang ada saat ini bukan hanya masalah, tapi juga peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh entrepreneur. Yang artinya dengan menggunakan profile kita bukan hanya siap bekerja di era digital, tapi juga bisa menciptakan solusi dan membuka lapangan kerja baru. Inilah kunci bagaimana teknologi bisa tumbuh di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira, perwakilan dari kelompok JavaScript, ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa dampak kalau perusahaan tidak memiliki job profile yang jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cynthia Syarania Sika dari kelompok cyber, ingin bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam memulai usaha di bidang technopreneurship? Terima kasih. Saya Mian dari kelompok cyber ingin bertanya, contoh pekerjaan yang digantikan oleh AI apa? Terima kasih. Perkenalkan, nama
saya Joanna dari kelompok HTML. Saya ingin menanya kepada kelompok kalian, bagaimana atau apa dampak negatif bagi manusia jika banyak pekerjaan tergeser oleh AI atau teknologi? Apa dampak positif dan dampak negatif dan apa solusi yang diberikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira, yaitu apa dampak kalau perusahaan tidak memiliki job profile yang jelas. Dampak bagi karyawannya itu dia akan bingung dengan tugasnya, motivasi kerja tim juga turun, bisa berkembang, dan dampak bagi perusahaan itu produktivitas menurun, konflik internal, evaluasi kinerja sulit, rekrutmen berantakan, dan tujuan perusahaan terhambat. Iya, saya kelas. Nggak mau debat. Jelas nggak? Jawabannya jelas nggak? Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan Cynthia mengenai tantangan terbesar di bidang entrepreneurship. Menurut kami, perubahan teknologi yang cepat menjadi tantangan terbesar di sini. Apa yang melakukan hal ini bisa saja usang dalam hitungan bulan atau tahun. Entrepreneur harus terus belajar dan beradaptasi agar produk atau jasa mereka tetap relevan. Lalu keterbatasan modal dan sumber daya. Membangun bisnis berbasis teknologi sering membutuhkan biaya besar seperti riset, pengembangan produk, infrastruktur, dan tim ahli. Mendapatkan pendanaan atau investor yang percaya juga tidak mudah. Apakah jawaban saya? Ya, saya paham. Oke, selanjutnya saya akan menjawab. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mia. Jadi contoh pekerjaan apa sih yang digantikan oleh AI? Sebenarnya tadi kami sudah bahas dan sini saya akan mengulang kembali. Contohnya di situ ada customer service. Dulu orang harus telepon customer service untuk hanya bertanya hal sederhana. Tapi sekarang dengan AI sudah bisa menjawab pertanyaan 24 jam. Apa capek? Untuk asal lain misalnya ada telemarketing sederhana. AI voice bot sekarang bisa telepon jawab pelanggan dengan skrip yang sudah diprogram. Apakah puas dengan jawabannya? Iya, puas. Belum bisa kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Bagaimana sih dampak negatif dan positifnya bagi manusia jika semua pekerjaan digantikan oleh AI dan apa solusinya? Ya, betul. Baik. Oke, dampak positifnya kerjaan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan. Dan manusia terbatas dan berkelanjutan atau berisiko membosankan atau seperti tadi kurangnya diberinya kesalahan ya. Dan dampak negatifnya banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan pengangguran. Dan Indonesia bisa dan resiko AI dapat digunakan oleh manusia secara tidak benar tapi salah gunakan. Dan solusinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran kerja baru yang berbasis aktivitas seni, inovasi, dan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh AI. Terus pendidikan harus menyesuaikan agar orang terbiasa memakai AI sebagai alat saing, bukan sebagai alat pendukung. Apa contoh dari solusi yang diberikan tadi Alif? Pemerintah harus menyediakan aplikasi apa tadi? AI ya? Terus dia kenapa terus kreativitas? Apa contohnya yang sudah disediakan oleh pemerintah? Oke, untuk disediakan oleh pemerintah dan basis kreativitas, seni, inovasi, dan hal yang disediakan AI. Contohnya kreativitas seni itu biasanya seniman atau musisi, penulis, atau konten kreator. Misalnya orang yang bikin lukisan, musik atau stand up comedy, ya biasanya bisa dibantu AI sih, cuman kan sama saya batas sedang komedi. Jadi pada soft skill gitu. Ya. Oke, terima kasih.